Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya M. Khairul Husain dengan NPM 2007-10-11 dari kelas 20 SI 02 JSK. Baik ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai mata kuliah dari Web Programming 2, yaitu membuat sebuah desain interface form pendaftaran gitu ya, menggunakan aplikasi NetBeans 8.2 ya di sini saya. Baik ya, tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke aplikasinya. Baik ya, nanti di sini kita akan membuat sebuah desain interface dari form pendaftaran mahasiswa gitu ya. Jadi saya akan mendesain sebuah interface atau layout seperti berikut ini. Baik ya, nggak usah terlalu lama-lama, kita langsung saja membuat desainnya. Oh ya, BTW ini saya telah membuat sampelnya sebelumnya. Jadi kita akan mendesain ulang seperti tampilan atau interface pada gambar berikut ini. Baik, langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans 8.2 ya. Baik, di sini telah saya buka. Baik, pertama-tama seperti biasa kita buat project baru. Di sini klik New Project. Baik ya, setelah klik New Project, kita pilih Java, lalu pilih yang sebelah kanannya Java Application, lalu kita klik Next. Lalu di project name-nya kita beri nama misalkan Design Interface gitu ya. Ini kalian bisa tentukan lokasinya di mana. Saya biarkan saja default, lalu saya klik Finish. Baik ya, kita telah membuat sebuah project. Untuk mendesain interface-nya, kita akan membuat yang namanya G-frame from ya. Baik ya, itu cara membuatnya dengan cara kita lihat desain interface kita ya. Sini struktur pemfolderan kita ada di sebelah kiri ya, di panel sebelah kiri. Lalu kita pilih yang di sini ya, desain ya, titik pkg in interface ini ya. Lalu klik kanan, kita pilih new, lalu kita pilih G-frame from ya. Kita akan membuat sebuah desain interface. Kita harus membuat G-frame-nya dulu ya. Lalu kita klik. Baik ya, di sini terdapat kelas name, kita beri nama misalkan form pendaftaran gitu ya mungkin ya. Baik, misalkan seperti ini, lalu kita finish. Baik ya, berikut adalah tampilannya. Ya, di sini ya. Kita sudah mempunyai dua file. Kita fokus kepada form pendaftarannya karena kita ingin mendesain sebuah interface-nya di sini ya. Baik ya, pertama-tama kita membuat sebuah kontainernya ya. Kita bisa atau wadahnya, bisa dibilang kontainer kita jadikan sebagai wadahnya ataupun kerangkanya gitu ya. Di sini kita bisa menggunakan panel ya, di sini panel. Jadi di sini toolsnya terdapat di sebelah kanan ya. Di sini terdapat beberapa tools ya. Untuk membuat kontainer ataupun kerangkanya kita menggunakan komponen panel ya. Baik, sebelumnya kita kerangka yang ini defaultnya kita atur dulu, mungkin seperti ini ya. Kita lihat contohnya sebentar. Ini yang akan kita bikin. Di sini terdapat komponennya di atas untuk label form pendaftarannya. Lalu di bawahnya terdapat formnya, dan di bagian bawahnya terdapat label, dan di bawah terdapat footer ya. Baik, kita akan membuat struktur ini. Kita close. Baik, pertama-tama kita buat headernya dulu ya, bagian atasnya. Kita menggunakan panel, lalu kita atur size-nya ya, ukurannya ya mungkin segini. Jangan lupa kita beri ubah warnanya ya, yang bagian atas ini menjadi warna biru itu di sini. Di sini terdapat properties background. Kita klik ya bagian sininya, yang titik tiganya. Lalu kita ubah menjadi biru. Oke, di sini saya pilih yang ini birunya. Lalu kita oke. Dia biru ya. Lalu saya akan membuat sebuah tulisan sini ya.
Untuk membuat sebuah tulisan, saya menggunakan di sini ada label ya. Kita menggunakan label saja. Di sini kita taruh di tengah. Lalu double klik ya untuk mengubah namanya ya. Double klik. Di sini akan saya akan membuat huruf kapital ya. Jadi di keyboardnya saya hidupin caps lock-nya. Misalkan form pendaftaran gitu ya. Baik, saya akan ubah formatnya ya. Kita klik di komponennya. Lalu kita pilih yang ini ya, di properties, lalu font, sini ada font, kita pilih titik tiganya. Saya akan membuat dia jenis fontnya Tahoma, lalu stylenya dia bold ya. Ukurannya mungkin sekitar 24. Oke ya, mungkin pas ya. Kita atur peletakannya di tengah ya, kira-kira saja di sini ya. Ups. Lalu warnanya ya, untuk mengubah warnanya ini di sini di properties yang namanya foreground ya. Foregroundnya masih hitam, kita ubah, klik yang titik tiganya, lalu kita pilih yang warna putih, lalu kita klik OK. Baik ya, sudah berubah menjadi seperti ini. Sabar. Baik, yang selanjutnya coba kita lihat. Kita akan membuat seperti ini ya. Ada nama, email, kelamin, hobi, jurusan. Oke, nama, email, kelamin. Itu kita membuatnya menggunakan label ya. Label di sini misalkan kita atur ukurannya ya, mungkin segini. Up. Di sini nama gitu ya. Saya akan atur ukuran di labelnya sebentar. Kita klik labelnya, lalu di mana sabar, di font ya. Di font ukurannya masih 11, saya ubah menjadi 12 biar agak besar sedikit, lalu saya oke. Baik, seperti ini. Baik ya, saya sudah menjadi satu. Untuk membuat yang lainnya saya akan mengcopy ya. Saya klik lalu saya tekan Ctrl plus C ya. Dia sudah tercopy, lalu tekan Ctrl plus V gitu ya. Dia akan tercopy, lalu kita atur tata letaknya. Yang pertama nama, yang kedua double klik ya. Untuk mengubah namanya double klik, lalu yang kedua adalah email. Email, yang ketiga adalah baik ya. Untuk labelnya sudah terbentuk semua. Sekarang kita saatnya membuat formnya ya. Di sini dia menggunakan text field, lalu di sini radio button. Di sini checkbox ya. Yang hobi ini menggunakan checkbox, dan jurusan dia menggunakan combo box, lalu di bawahnya ada button ya. Baik, kita buat satu-satu. Yang pertama nama, kita menggunakan text field ya. Di sini ada text field. Kita klik lalu kita taruh sini. Ya kira-kira mungkin segini ya. Oke. Lalu kita panjangkan sekiranya ya, mungkin sekitar segini nama gitu ya. Lalu email juga menggunakan text field. Lalu kelamin kita menggunakan radio button ya. Di sini ada radio button. Kita luruskan. Sekali lagi radio buttonnya ini untuk laki-laki dan ini sebelahnya untuk perempuan gitu ya. Hobi kita menggunakan apa tadi? Hobi kita menggunakan checkbox ya. Di sini ada checkbox. Kita luruskan seperti biasa. Kita beri mungkin 4 komponen ya. Checkbox 1. Dan yang terakhir adalah jurusan. Kita menggunakan apa? Menggunakan combo box gitu ya. Kita luruskan lalu kita klik, agak kita panjangkan mungkin seperti ini. Baik. Jadi baik ya, kita rapikan sedikit. Ini untuk namanya ya. Kita hapus saja, kita hilangkan edit text, lalu kita backspace ya. Klik tombol backspace biar dia hilang gitu ya. Di sini juga ya, yang emailnya dihilangkan. Lalu yang kelamin ya, di sini kita klik, lalu klik kanan, edit text, kita buat menjadi laki misalkan ya. Laki gitu ya. Baik, yang di hobi ya kira-kira saja misalkan
Baiknya sudah jadi. Dan untuk yang terakhir adalah jurusan ya. Jurusan ini kan combo box ya, atau multi drop down ya, seperti drop down begitu. Ketika kita klik kan aturan dalamnya berisi sesuatu lagi gitu ya. Itu untuk mengubahnya kalian klik komponennya ya. Lalu di sini bagian bawah, dia di bagian kanan maksudnya di properti, panel propertinya. Di sini terdapat, kita cari dulu model nih ya. Dia terdapat model, lalu kita klik titik tiganya ya sebelah kanan. Baik ya, ini kita ubah ininya ya. Ini yang terdapat di dalam combo boxnya gitu ya. Yang pertama, saya menggunakan huruf kapital. Yang pertama saya beri min spasi pilih gitu ya. Pilih spasi min gitu ya, seperti ini. Lalu pilihannya, yang pertama adalah jurusan, misalkan ya mungkin 3 aja lah ya. Kita oke ya, sudah berubah. Nanti ketika kita run ini bisa kita pilih ya, terdapat pilihannya. Baik, seperti biasa kita lihat contoh lagi. Di sini sudah oke. Sekarang kita membuat tombolnya ya, simpan dan atur ulang. Baik, untuk membuat tombol atau button kita menggunakan ini komponen swing control. Di sini lihat, di sini terdapat button, kita klik. Lalu kita pilih di sini, lalu kita beri satu lagi di sebelahnya. Oke, kita ubah, double klik di sini, huruf besar ya, kapital, simpan. Yang di sebelahnya kita double klik, maaf, ke desain, kita double klik. Kalau tidak bisa di double klik, klik kanan saja, edit text, lalu atur ulang gitu ya. Baik, sudah ya. Saya ingin membuat ininya menjadi warna biru ya. Kita klik komponennya, lalu di background kita ubah menjadi warna biru. Dia sudah menjadi biru ya. Ketika di preview nanti dia akan biru. Yang atur ulangnya juga. Dan teksnya jangan lupa kita atur menjadi putih gitu ya. Simpannya diklik, foregroundnya warna putih, dan juga atur ulangnya warna. Coba kita preview sebentar di sini, lihat ya, di file kita, lalu klik kanan, run file ya. Kita tunggu. Baik, ini hasil sementaranya seperti ini. Nanti ini agak kita perkecil segini ya, biar rapi. Lalu di bawahnya kita berikan tabelnya gitu ya. Baik, kita close. Mungkin kita rapikan dulu. Jangan lupa di save ya, klik Ctrl S. Kita lihat contoh lagi. Sudah, kita membuat ini ya, tabel lalu footer. Baik, sebelumnya kita panjangkan dulu ini, tarik ke bawah. Baik ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kita bikin footernya dulu ya. Kita klik panel, lalu kita tinggal membuat tabelnya. Kita buat tabel. Di sini ada komponen yang namanya table ya. Di sini table. Di bagian swing control, lalu tabel. Kita klik tabelnya. Kita tempatkan di sini. Baik, oke. Sorry, kita Ctrl Z. Maaf, dia acak-acakan. Sepertinya kita harus membuat tabelnya baru footernya gitu ya. Footernya kita hapus dulu. Tabel kita klik, lalu kita taruh seperti ini. Kita kira-kira panjangnya seperti ini ya, mungkin lebarnya seperti ini ya. Seulangan membuat footernya ya. Biar tidak acak-acakan, kita membuat tabelnya dulu ya. Baik, saya membuat panel, saya percepat.
Baik ya, seperti ini. Lalu kita rapikan ke atas. Sorry, kita tarik seperti ini. Baik ya, coba kita jalankan. Kita run dulu. Baik ya, hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Sini dapat header, footer, lalu sini tabelnya, dan sini datanya ya. Baik, ini agak saya kebawahkan tabelnya. Oke, baik ya, seperti ini. Baik ya, mungkin seperti ini desain interface dari form pendaftaran mahasiswa. Ini kita tinggal lanjutkan sebenarnya untuk penginputan datanya gitu. Jadi ketika kita klik sesuatu di sini, kita ketikkan sesuatu, kita pilih misalkan hobinya, lalu jurusannya, lalu kita klik simpan, dia akan menyimpan ke database dan akan menampilkannya di tabel berikut ini ya, di bawahnya gitu. Tapi untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain interface-nya saja ya, bukan logiknya, tidak sampai logiknya atau koneksi ke database, tidak ya, atau sampai CRUD gitu ya. Jadi tidak akan membuat tutorial itu. Mungkin saya cukupkan tutorialnya sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, semoga bermanfaat.